Tolong kalian buka buku pulpenanya halaman 31, mudah-mudahan sudah terlihat olehmu. Ya. Sudah, Pak. Oke. Maka secara cepat saja nanti kalian yang sudah mengerjakan untuk bisa menyampaikan di sini nomor pitu kuwi jawabnya opo sing pas, silahkan. Rasa nunggu sitok-sitok. Nomor pitu. Apa dek pitu dek? Burung yang hidup di rawa berlumpur. B, Pak. Kaki berselaput. Ya, kaki berselaput. Oke, terima kasih. Nomor 8. Ekskresi. Apa? Ekskresi, oke. Ngoten mawon nggih. Iya, lek ngono wae. 9. 9A, Pak. Bahasa sekian terus. 9A. 9A. Pipih dan lentur, oke. 10. C, Pak. Beh, liyane ngopo iki ayo? 10C, Pak. Saskia Hub. 10C, Pak. Liyane Saskia. Alfrio apa Alfrio? Alfrio. 10C, Pak. 10C, Alfrio. Nggih. Oke, makasih Alfrio. Lanjut 11. Pak. Siapa sih ngomong A mau sapa? Farel, apa Brilian? Sing ngomong A mau sapa? Sing ngomong A apa? Ngomong sapa? Cek Farel, Pak. Farel. Ya, iya A, benar Farel A. Oke. Lanjut. Cepat-cepatan ya. Nah, saya geser. 12. A, Pak. 12 Farel nih A, laba-laba. Kuse. Ditonton sih. Apa yang paling pas? Yuk. Hidup soliter. Belalang, Pak. Soliter gitu, soliter. Sendirian, Pak. Menyendiri. Sendiri. Nah, sing sendiri kira-kira sing di. Apa cah? Sing sendiri. Hidupmu Belalang. sendiri. Orang ngawur ditonton iki no. Kakine piye 7 pasang. Kurang dari 7 pasang. Gitu nggih. Saka kuwi. Hidupe soliter dhewe. Apa kira-kira? Udang, Pak. Udang mau soliter. Udang. Ya, Laba-laba. kalau belalang. Laba-laba, Pak. Laba-laba berapa? Kurang dari 7 kan? Gimana? Nggih, Pak. Oke. Berarti yang paling dekat Belalang. laba-laba nggih? Oke. Laba. Siapa yang mau? Alfrio, Pak. Alfrio, ya. Lanjut. 13. B, Pak. Siapa ngomong B? B, siapa yang mau? Farel, Pak. Farel. Ya, yang B kesamaan itu. 13B. Lanjut 13 14. Nah, 14 ini kowe ora tahu 14 diulang iki. Yuk.
Ini nomor 1 itu 14A, kamu tulis di bukumu. Nomor 1 itu adalah lensa okuler. Nomor 2 itu makrometer. Makrometer itu untuk menaikkan dan menurunkan itu lebih cepat. Ya, menaikkan dan menurunkan lensa objektif itu makro itu. Kemudian 3 itu lensa objektif. Tak baleni, 1 lensa okuler. 2 makrometer. 3 lensa objektif. 4 meja preparat. Nomor 5 kaki mikroskop. Lah berarti yang wis mbok tulis ngono kuwi berarti kowe iso jawab. Jawabannya nomor 14 itu yang A. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Selesai. Halaman C. Oke. Saya turunkan dulu. Setelah saya turunkan, saya minta izin dulu untuk bisa menayangkan yang halaman 32. Mohon bantuannya dicek 32, halaman 32. Apakah sudah tertayang di kameramu atau belum? Saya belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya, makanya dicek dulu. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oh iya, podo pura karo nggon bukumu. Sama, Pak. Sama. Yang tidak jelas di kamera, yang tidak jelas di kamera, mohon oke. Nomor 15 terkait dengan, karena ini terkait dengan mikroskop. Belum bisa saya terangkan ke kalian karena nanti kalau diterangkan secara Vicon ki ora efektif ya. Untuk memperjelas bayangan, ya memperjelas bayangan. Ini saya cenderung memperjelas itu jadi mikroskop, mikro dan skop. Mikroskop itu alat yang dapat digunakan untuk memperbesar bayangan benda. Jadi memperbesar, bukan membesarkan benda ya, memperjelas, jadi membesarkan bayangan benda. Bayangannya biar lebih besar. Kita dapat mengatur yang namanya lensa objektif. Jadi contohnya kalian mengamati amuba, tetapi ternyata perbesarannya hanya misalnya 40 kali, kurang jelas, maka harus diperbesar menjadi ratusan kali. Maka yang kita dapat dengan mengatur mengganti lensa objektif. Ngerti nggih? Jadi memperjelas itu bisa dalam bentuk lebih besar berarti lebih jelas. Tetapi kalau bahasa pertanyaannya adalah apabila bayangan terlihat buram, blur itu dalam arti kalau kalian melihat kameranya Pak Narno, tontonan wajahnya Pak Narno. Nah, nonton kamera nggone Pak Narno kuwi bagian belakang ya, bagian belakang itu terlihat blur. Nah, kalau terlihat blur itu maka yang diatur bukan pada lensa objektifnya, tetapi yang diatur itu pada pemutar halusnya atau mikrometernya, begitu. Itu ya kalau blur, biar lebih jelas piye niki, maka ini perlu diatur. Misalnya diatur terus diputar-putar mikrometernya, diputar-putar mikrometernya biar bagian belakangnya
terlihat lebih jelas, maka nanti ini iki. Belakang terlihat lebih jelas, Dek. Belakangnya Pak Narno. Iya, Pak Narno ini Pak Narno ini ada di ruang kelas 8A. Tak puter. Ini mejanya. Kayak mejanya. Iya, Pak Narno tidak ngupeng ke laptop. Ke pintunya keluar itu. Lah, kuwi enek apa nek kuwi? Dhuwur. Apa, Dek? CCTV. Enek lampu, terus enek apa nek kuwi? Enak apa, Dek? Terlihatkah? CCTV, Pak. Wah, LCD. bukan CCTV. LCD, Saskia, benar. Itu bukan CCTV, LCD. Ya, CCTV-nya di belakang. Itu bagian depan. Ada rak bukunya, ada gambar presiden, ada... nanti tayangannya itu ada lampunya. Oke. Terus ada apa kayak dhuwur kayak dhuwur. Nah, kayaknya apa nih kayak? AC. AC. AC ini piro? AC ini piro, Dek? 2. Ya, AC ini loro. Ya, saat kelas ini kadang AC-nya 2. Ya, tapi ada yang 1. Ya, ada yang 2 tapi rusak 1. Ngono kuwi. Mudah-mudahan kayak cepat mlebu ya. Begitu Pak Narno mau mameri tok. Ora untuk sekolah. Gitu, oke saya belum lagi. Oke. Jadi saya 15 ini condongnya D. Ngoten nggih? Tapi kalau bahasanya adalah untuk gambar menjadi lebih bagus, lebih jelas, maka nanti yang diputar adalah mikrometernya. Oke, itu. Di ketok buram lah. Kaya yen kowe anu mikrometer itu kaya yen anak-anak sekalian moto mempotret sesuatu nanti baru terlihat buram. Nah, kadang-kadang nanti fokusnya kurang lah. Kalau fokusnya kurang, pernah membuat foto tapi blur toh. Nah, itu biasanya nggon layarnya diketuk nggih. Layarnya akan diketuk. Nah, nanti kemudian dia akan fokus otomatis. Nah, kalau itu nanti yang diputar namanya mikrometer. Memfokuskan bayangan. Bayangan ini bahasanya ngono berarti itu mikrometer. Ya, maka yang diatur adalah lensa objektif D. Oke, nomor 16. Nomor 16, organisme yang tidak dapat diamati ketika melakukan pengamatan air kolam. Jadi mikroskop juga punya keterbatasan, tidak selalu semua mikroskop, utamanya mikroskop sekolah. Mikroskop sekolah itu terbatas. Kalau perbesarannya hanya 10 kali, maksudnya perbesaran 10 kali itu 10 kali bayangan, 10 kali besar bendanya. 10 kali ukuran bendanya. Ya. Kalau hanya diperbesar 10 kali, ini yang tidak terlihat itu adalah amoeba, tidak akan terlihat, belum terlihat. Terlihat maka ya sudah ada objeknya tapi ya tidak terlihat jelas. Ya. Maka kalau seperti ini, gambaran nomor 16 ini, maka nanti yang diganti untuk mengamoeba tidak 10 kali, mungkin cari yang mikroskop bisa memperbesar bayangannya ratusan kali. Gitu nggih? Tapi kalau virus, ya kalau virus nanti bisa ratusan ribu kali, ribuan kali. Ya, ngoten nggih. Nanti jangan berpikiran, wah, enek mikroskop, berarti aku arep mikroskop sekolah, kowe engko terus berpikiran beride, wah, berarti iso nggo nonton virus corona. Nah, mikroskop sekolah tidak mampu. Ngoten nggih, itu. Oke, 17 giliran kalian, 17. Hati-hati. Sudah lihatkah? Sudah, Pak. Sudah terlihat, ditonton. Jadi dengan melihat perhatikan gambar seperti itu, ngoten nggih. Kemudian kalian diminta hewan yang dapat masuk ke dalam kelompok R. R itu bukan inisial. R itu bukan inisial.
tetapi membacanya ini adalah soal-soal yang memerlukan pemahaman khusus, dipahami dulu. Animalia itu ada dua kelompok, kelompok vertebrata karo kelompok avertebrata, walaupun di sini ditulis invertebrata itu podo. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah yang vertebrata. Vertebratanya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Wis enak 5. Lah R ini kira-kira ditempati oleh kelompok apa? Kelompok dulu, bukan hewannya tapi kelompok dulu. R ini kelompok apa? Yuk. Panaran dhisik kan ngomong vertebrata ki param. Lah sing rungene apa iki berarti R iki kelompok apa? Amfibia, Pak. Iya amfibi ya, terima kasih Saskia amfibi. Lain amfibi berarti kowe selagi iso jawab pertanyaan kuwi. Hewan yang dapat masuk ke dalam kelompok R adalah titik-titik begitu. Gampang nggih? Apa berarti yang amfibi? Berudu. Berudu. Oke, berudu. Nggih, terima kasih. 18 silahkan. 18C, Pak. 18C ya. Oke. Saskia cukup dulu. Saskia tak batasi ya. Oke, 19. 19 gambar apa iki? Kalajengking. Kalajengking. Ya, Alfrio. Kalajengking. Oke, tapi yang ditekoki tentang kalajengking ki apa ditonton. Yang mana kira-kira kalajengking yang mana? Yang C, Pak. Siapa ki mau? Saskia. Saskia nih, liane Saskia. Kancane ben beri kesempatan dulu Saskia, oke? Oke, terima kasih Saskia C. Lanjut 20. Yuk. D, Pak. 20 D. Gue Alfrio nih. Yuk, satu persatu ditonton. Ada 2 gambar. Jangan-jangan kalian ada yang tidak membedakan. Gambar yang kiri itu gambar apa? Bambu. Apa Sam? Bambu, Pak. Iya, bambu. Sebelah kanan? Kelapa. Kelapa. Kelapa, selip. Lah pertanyaan nih, berarti kan bisa nonton gambar kuwi berarti lagi dilanjut ke pertanyaannya apa? Langsung pertanyaan nih. Oh, sok Pak, klopo karo bambu kok enak persamaan nih. Nah, persamaannya apa? Persamaan biasanya bisa ditonton, bisa diamati. Apa ya kira-kira? Mosok bambu karo anu enak persamaan nih gitu. C, Pak. Apa persamaannya? D, Pak. Batang berkayu, ya Farel mengatakan batang berkayu, iya. Apa nih kayu nih? Ya, beda mboten antarane kayu glugu, kayu bambu karo kayu klopo. Beda mboten? Beda, Pak. Beda, beda. Berarti dudu C, apa kira-kira? D. Ya, jawabannya D, adalah D, ya. Akarnya serabut. Kenapa akarnya serabut? Ya, dilihat dulu nanti kamu ke rumpun bambu, lihatlah akarnya. Lihatlah akar kelapa, dia akan serabut. Kan nggih? Bisa diamati itu. Oke, lanjut. Selesai. 21 ada gambar robot. Ada gambar robot. Nah, jawabannya apa yuk? D, Pak. D, Pak. Iya, waduh iki kok metu kabeh. Ya, jawabannya D. D iki apa, Dik? Ya, tidak dapat melakukan reproduksi. Oke.
Ya, ya. Oke, saya hentikan dulu presentasinya. Izin. Saya tampilkan yang nomor 33, soal 33. Heeh. Oke. Ya, biar nanti bisa bergiliran. Kimo kan mung Saskia, Farel, Alfrio, Samuel. Lah mung ngono lah liyane gantian. Sapa sing absen 22? Yuk, absen 22. Sapa absen 22? Raidatus. Depan anu gua absen lho iki. Ya, buka mic-mu. Terus perhatikan gambar. Iya, Pak. Nah, kudune iso. Yuk, Raidatus, jawabannya apa, Dek? Wah, turu Raidatus. Raidatus ada. Buka mic-mu. Waduh, ramah aku iki. Wis macet ngono iki aku Pak Panor yo bingung kok macet ngene iki Pak Panor bingung iki. Ya, saya konfirmasi untuk akun yang bernama Ion Manabu. Sinten nggih? Ini sebagai presensi saja. Santika, Pak. Siapa Cantika? Oke. Kenapa Dek ora iso mlebu, Dek? Akunnya Apa akunmu berubah? bermasalah. Apa masalahnya? Nggak tahu, Pak. Nggak bisa buat meet. Apa sinyalnya? Nggih. Mboten ngerti. Tapi dengan perangkat yang kamu gunakan sekarang ini lancar, langsung selat no? Nggih, Pak. Oh. Coba nanti Google Chrome di-update nggih. Ya, Pak. Google-nya diupdate. Google perangkatmu itu diupdate. Mungkin jangan-jangan wong kabeh iso mlebu kok kowe ora iso mlebu dhewe gitu. Iya, Ya, Pak. mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih, silakan. Nanti kalau ke Google Classroom-nya bermasalah silahkan pakai perangkat lain, boleh enggak apa-apa. Yang penting gue bisa menjangkau akunmu di Google Classroom gitu. Oke, yuk. 22. Apa? Apa jawabannya? Apa Raidatus? Tumbuh. Raidatus. Ora krungu. Pak. Ada yang dengar? Tumbuh, Pak. Pak Nano kira krungu. Tumbuh. Tumbuh, Oh Pak. iya. Ki mau sing jawab Raidatus apa Suci? Oke. Lanjut. Pak Narno ki sinyale kari loro. Apakah suaranya Pak Narno masih didengar? Masih, Pak. Oke, Pak Narno ki sinyale kari loro, Dek. Mbuh, kowe pedot berarti tolong nanti Saskia SMS Japri ya. Oke, saya tutup saja kameranya Pak Narno nggih karena nggone Pak Narno iki tinggal sinyalnya tambah siji, tambah telu. 23. Sel. Absen 23. Rosi. Buka mic-mu Rosi. Gue malah melayu Rosi, keliru po. Iya, Pak. Oh iya, alhamdulillah Rosi kok bablas tak kira melayu lah, melayu nyedak ngene iki ya. Apa jawabannya, Dek? Nomor pinter, Pak. Nomor 23, absenmu. Apa? Sistem organ. Ya, ini nanti materi soal nomor 23 ini, materi ini nanti kita bahas secara
khusus, semuanya akan kita bahas nanti di semester 2 bab 1. Semester 2 bab 1 kita belajar ini. Gitu nggih. Jawaban nomor 23 itu yang D. Kita akan belajar tentang sel. Urutannya yang paling kecil itu sel. Setelah sel nanti ke jaringan. Jaringan-jaringan gabung menjadi organ. Organ-organ gabung menjadi sistem organ. Sistem-sistem organ, beberapa sistem organ bergabung membentuk satu kesatuan namanya organisme, individu. Ya, organisme atau individu ini. Nah, nanti urutan paling yang paling kecil adalah sel. Ya. Jadi dengan melihat sel ini sudah bisa menunjukkan ciri-cirinya. Selnya nanti ya, selnya ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Oke. Itu. Kalau bersel satu namanya uniseluler, uniseluler. Sedangkan kalau selnya banyak nanti multiseluler. Oke, terima kasih. Lanjut, absen 24. Samuel. Ya, Pak. Ya. 24 apa, Dek? B, Pak. Apa kuwi? Gerak dan iritabilitas. Gerak dan iritabilitas. Oke. 24 itu gerak dan iritabilitas. Oke, saya kasih. Gimana? Oke. 25 gambar telur absen 25. Selik. Saya, Pak. Apa selik? Gambarnya apa kuwi, Dek, selik? Enggak punya bukunya, Pak. Enggak kelihatan jawabannya. Ya, kalau tidak punya bukunya kan bisa nonton ke layarmu. Cuman sampai C. Apa kuwi berarti? Gambar apa, Dek, yang nonton layarmu kayak ngene iki? Telur. Telur, iya, gambar telur. Menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, apa berarti? A. Tumbuh dan berkembang? Ya. Apa, Dek? Yang paling pas? Tumbuh dan berkembang. Oke. Telur digunakan untuk Bereproduksi. reproduksi. Itu nggih. Nanti akan timbul individu baru. Gitu ya. Kalau tumbuh dan berkembang, kalau ini gambarnya telur, kemudian anak ayam, kemudian nah, itu tumbuh dan berkembang. Tapi kalau hanya telur seperti ini berarti dia bereproduksi. Tetapi kalau nanti hubungannya karo kalian, bisa kamu pakai untuk sebagai bahan nutrisi, tergantung pertanyaannya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut soal nomor 26. Absen 26. Sevanya. Ya, C. Pak. Ya. Apa jawabannya, Dik? B, Pak. Apa kuwi diwaca? Mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan tempat hidup. Mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan tempat hidupnya. Ana sing luwih pas. Yang D, Pak. Apa? Apa, Sas? Biologi agar mudah Radio dipelajari. krungu. Yang D, Pak. Sing ndi? Sing ini? Iya. Ya, D, oke. Terima kasih. Yuk. 27. Yuk, 27 saya terangkan perlahan. Karena ini nanti sebagai bahan jangan-jangan nanti keluar di soal PTS. Ya, jadi mengelompokkan makhluk hidup nanti sangat bisa digunakan yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi itu berisi pernyataan tentang makhluk hidup. Ya, pernyataan. Jadi dua pernyataan yang saling berlawanan terhadap hasil pengamatan atau identifikasi untuk makhluk hidup. Jadi pertanyaannya dibuat berlawanan. Oke. Di tiap
kunci determinasi ini biasanya kalau diberi nomor, kalau hanya dua, karena ada hanya dua pernyataan berarti 1A 1B, dilanjut 2A 2B, 3A 3B dan seterusnya. Di setiap nomor itu pernyataannya akan berlawanan. Contohnya adalah 1A. Kalau hewan, jadi nanti kunci determinasi makhluk hidup itu ada dua jenis. Kunci determinasi tumbuhan dan kunci determinasi hewan. Yang ada di kalian, di gambarmu, di bukumu adalah kunci determinasi hewan. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya untuk mengelompokkan hewan berdasarkan pengamatan. Jadi disesuaikan pernyataannya. Contoh misalnya suatu hewan itu kalau dia memiliki tulang belakang, memiliki tulang belakang berarti nanti yang tepat adalah 1A. Dari 1A kemudian dilihat yang sebelah kanan, oh langsung ke nomor 2. Oh berarti di 2 nanti dibandingkan antara 2A dan 2B ini yang sesuai yang mana. Tetapi apabila nanti di 1A pernyataan 1A dan 1B itu yang ternyata yang memenuhi adalah 1B, oh ternyata binatang itu tidak memiliki tulang belakang, maka nanti tidak langsung ke 2A tapi ditonton, dilihat di sebelah kanan. Kalau kalian memilih 1B tidak memiliki tulang belakang, maka kalian meneruskannya tidak kedua tapi langsung ke nomor 5. Berarti nomor 2, 3, 4 dilewati. Langsung praktek saja, silahkan dilihat kunci determinasinya, diperhatikan ada 1A, 1B, 2A, 2B sampai 7A, 7B. Sekarang dilihat pertanyaannya. Nah, dilihat pertanyaannya. Dilihat pernyataannya. Pernyataannya itu adalah tentang, ya pertanyaannya itu adalah tentang belalang, ya. Tentang belalang. Kok iso, Dik? Tentang belalang. Oke. Bisa dilihat belalang? Wis tahu ngerti belalang? Sudah, Kok Pak. ngerti belalang ya? Iya. Sudah. Wis ngerti belalang. Nah ini. Nah ini belalang. Ya wis ngerti belalang, maka silahkan dilanjutkan untuk melihat kunci determinasinya. Belalang ditonton mulai dari 1A. Yen kue namati belalang itu 1A dan 1B mana yang sesuai? 1B. Apakah belalang itu memiliki tulang belakang? Apakah belalang itu tidak memiliki tulang belakang? Mana yang sesuai? Tidak memiliki tulang belakang. Berarti tidak memiliki tulang belakang. Berarti yang 1B dicentang. Tik. Oh, belalang itu tidak memiliki tulang belakang. Kalau tidak memiliki tulang belakang diteruskan. Oh, harus menuju ke nomor 5. Ngerti nggih? Berarti 1B terus ke nomor 5. Goleki pernyataan nomor 5. Nomor 5 yo enek. Enek 5A, 5B. Belalang itu yang sesuai yang mana? Di 5A atau 5B? 5B. 5B tidak memiliki cangkang. Oh, berarti nanti berarti 1B 5B. Ngerti nggih? Lah 5B diteruskan ke kanan. Disuruh melihat kemana? Langsung ke nomor 6. Lah ditonton. 6A karo 6B, belalang itu yang sesuai yang mana? 6A. 6A. Berarti 6A diklik. Nah. Setelah 6A ditonton, setelah 6A menuju ke mana? Oh, ke nomor 7. 7A, 7B, mana yang pas? 7A. 7A. Nah. Oh, berarti belalang itu masuk kelas apa, Dek? Insekta. Itu putusan terakhir. Dikelompokkan ke situ. Ngerti nggih? Maka nanti kalau kalian menemukan suatu binatang tertentu, kalian bisa mengelompokkan ke ini. Ini kira-kira masuk opo? Diamati.
Jawabannya yang nomor 27 itu apa? Jawabannya ini anak pilihan. Berarti pilihannya dimulai dari mana? Pilihannya dimulai dari atas tadi. Apa, Dek? 1B. 1B. 1B, 5B. terus 5B, 5B. terus 6A. 6A, terakhir 7A. 7A. Ditonton pilihannya wis pas dong. Enak. 6A. Yang D. 7A. Iya, gitu. Itu cara 7A. menggunakan kunci determinasi. Yang D. Ngoten nggih? Oke. Oke. Saya lanjut. Saya hentikan dulu. Oke. Saya tutup dulu. Oke. Nomor soal, aduh, keliru deh. Oke. Soal nomor 34. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mohon salah satu untuk kirim ke Japri Pak Naro di HP-nya yang pakai HP. Pak Naro ingin melihat di SS terlihat layarmu itu seperti apa, biar Pak Naro tidak penasaran. Dikirim Japri saja, satu saja. Saskia apa Sopo? Saskia apa Samuel? Silakan kirim Japri. Oke. Absen 28. Ya udah. Ya, Pak. Y. Oh ya, ya udah. 28 gue ditamati, Dek. Jawabannya apa, Dek? Yang A. Apa? A. Masa A? Iya. A? D, Pak. Untuk mengelompokkan makhluk hidup sudah ada gunanya ciri-ciri yang dimiliki, ciri yang umum digunakan. Struktur tubuh. Iya, struktur tubuh. Ya udah, gue mau. Iya. Y. Nah, Iya. ya, Pak. Pokoknya Gisela. Gisela apa ya udah. Yang struktur Mungkin tubuh tugasnya tadi Yehuda. saya, Pak. Oh, ya. Pak Nano kan rakyat tok ini. Oke, absen 29. Saskian, nah. Sas. 29 ki gambar apa, Sas? Pertanyaannya beda ya, Sas ya. Itu organisme paramecium, Pak. Paramecium. Ditonton bukumu. Iya. Ditonton bukumu halaman 32. Sudah, Pak. Enak, apa kuwi? Protista. Iya. Jawabannya nomor disusun adalah protista. Oke, lanjut. Absen 30. Siapa 30? Seva. Seva. Enak gue Seva. Bangun Seva, buka mic-nya. Enak pura gue Seva. Oh, Seva masih ada? Seva. Ndi gue Seva gue. Seva. Waduh. Ra konek ngene iki lho. Ditinggalnya Andi, Jojo ditinggal nonton sinetron iki ya.
Oke, nomor 30. Tidak ada. Absen 1, Akbar. Bar. Buka mic-mu, Bar. Iya, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Sebenarnya iso connect ya Akbar. Kuwi jawabannya nomor kuwi apa Mas Akbar? Kamu bisa membaca di buku apa bisa membaca di layar? Silahkan digeser. Lah, pertanyaannya kuwi. Bar kuwi nurut kuwi gambar kuwi gambar apa, Dik? Gambar apa kuwi gambare? Mawar. Apa? Bunga mawar. Oke. Ya, bunga mawar. Yuk. Terus tak geser sithik ben enek ketok pertanyaan bunga mawar kuwi. Kira-kira kategorinya yang mana, Dek? Akbar. Tumbuhan, Pak. Hah? Apa termasuk lumut? Tumbuhan, Pak. Bar? Apa jawabannya? C, Pak. Pak Nano Tumbuhan. rodok. Ya? C, tumbuhan, Pak. Iya, tumbuhan berbiji. Ngaten nggih? Itu, tumbuhan berbiji. Spermatopita. Gitu nggih? Kategorinya itu. Ya, terima kasih Akbar. Saya lanjut. Yang ikan bandeng dan lain-lain saya kira enggak perlu nggih. Gampang-gampang nggih. Urutan takson tertinggi terendah gampang. Urutan mikroskope A karo B kuwi, A ki makrometer, B mikrometer. Oke, terakhir saya lanjutkan untuk yang kelima. Halaman 35. Saya melonjak 5 menit. Saya melonjak waktunya 5 menit saja. Saya minta waktu tambahan 5 menit untuk menyelesaikan ini. Oke, 5 menit saja. Oke. Apakah sudah terlihat di layarmu? Belum. Sudah. Sudah, oke, langsung. Yang nomor 8 itu anak sekalian, bagaimana cara membedakan si yang dibusukkan oleh, jadi dibusukkan oleh bakteri maupun jamur. Itu ada bedanya, beda sedikit saja. Yang pertama, bakteri itu ukurannya lebih kecil daripada jamur. Kemudian efeknya pada beberapa makanan. Jadi kalau di bakteri berarti kan pengamatannya lebih susah kalau langsung ke mata, menggunakan mata indera kita. Tetapi kalau nasi itu busuk salah satunya, itu kalau dibusukkan oleh bakteri, maka nanti nasi itu akan berlendir. Akan berlendir. Itu nggih. Jadi itu sudah ada bakterinya. Hati-hati kalau nanti jajan dan ternyata makanannya berlendir, kecuali yang memakai keju-keju itu. Sekarang keju-keju itu udah seneng ya. Jadi kalau nasi itu berlendir. Sedangkan pada jamur nanti akan terlihat jamurnya bisa ke abu-abuan, bisa ke kuningan, ada agak kemerahan. Hati-hati. Anak-anak bisa melihat jamur roti, nah akan terlihat ada yang ke abu-abuan, ada yang ke kuningan, itu hati-hati. Itu nggih. Tapi kalau bau ya semua tetap bau, ada bau yang beda. Ngaten, hati-hati. Kemudian yang 9. Sebuah tanaman hijau memiliki batang dan akar. Tanaman tersebut memiliki spora di dalam kotak yang ada di bagian belakang daunnya. Jadi nanti di daun-daun itu ada titik-titik sporanya. Tanaman-tanaman ini bisa kamu temui yaitu tanaman paku. Jenis tanaman paku silahkan lihat di buku Bu Pena itu yang ada di gambar di bawah soal ini. Nanti saya tayangkan. Ngerti nggih? Itu di bagian kanan, paling kanan, paku yang daunnya seperti itu.
Itu paku, itu dengan spora. Yang nomor 10, apakah di dalam klasifikasi dikenal kelompok cacing? Kalian kemarin sudah mengenal cacing. Ada berapa kelompok cacing? Di buku BAS kalian sudah ditunjukkan di halaman 30. Cacing ini ada di halaman 38. Ada berapa cacing, Dek? Yuk, ada berapa cacing? Ada 3 cacing. 3 kelompok cacing. Cacing pipih. Terus apa, Dek? Halo? Cacing gilik. Cacing Sama gilik. Kalau cacing gelang. Iya dah? Sing cacing pipih bentuknya pipih, cacing pita. Gitu nggih? Iya, sing cacingnya cacing gilik, cacing tambang. Sing cacingnya kaya gelang, cacing tanah. Nah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya kuwi? Pertanyaannya kuwi, apakah cacing-cacing itu berada dalam satu kelompok? Ya, tidak dalam satu kelompok, tapi beda kelompok. Cacing pipih, ya, cacing pipih jenenge apa? Platyhelminthes. Ya, coba ya Gisela. Platyhelminthes. Tapi kalau cacing gilik namanya Nematelminthes. Sedangkan di cacing gelang namanya Annelida. Gitu. Terakhir yang kita bahas lah sama paku-pakuan yang ini ya, sing daunnya seperti ini biasanya ini di taman, ditanam, ini tanaman perdu kecil-kecil, tidak tinggi, ya ini. Jadi agak kaku, daunnya hijau tapi kaku, maka nanti di bagian daunnya itu ada titik-titik. Nah, itu namanya spora dan itu yang bakal biji ya dia. Ya, sudah ada gambarnya, sudah ada namanya. Hanya saja menggambarkannya, mengerjakan soal ini kamu harus tepati. Nah, dibuat dalam bentuk tabel, nanti membaca pertanyaannya adalah seperti ini. Gampangan ini. Yuk, perhatikan. Pertanyaannya Pak Naro gawe kalimat iki ke sini, ya. Binatang apakah yang berada di atas, ya? Hewan. Ya, hewan apakah yang berada di atas, yang hidup di darat dan bertelur? Oh, omongan pertanyaan ini. Tapi kalau yang ini, yang kedua, hewan apakah yang hidup di darat melahirkan? Nah, yuk kita jawab dulu. Hewan apakah di darat bertelur? Apa, Dik? Merak. Ayam. Merak. Ya, merak. Kedua, hewan apakah di darat melahirkan? Orang Kucing. Kambing, Pak. Siapa sih ngomong kucing mau? Apa ini gambar kucing gue? Sesuai anu nih gambarnya nggih. Yang kedua adalah apa nggih? Orang hutan. Benar? Apa keliru mana? Apa nggih? Iya, Pak. Iya, benar nggih? Orang hutan, Pak. Ya. Terus yang hidup nih, hewan hidup di air bersisik. Ikan mas. Ya. Kui ikan apa kui? Ikan mas. Sesuai anu nggih? Sesuai gambarnya nggih? Yang kui ngomong mujair ngono bener apa salah? Salah, Pak. Iya, kenapa salah? Kenapa disalahi Pak Naro? Salah. Karena pilihan jawabannya sudah ditentukan. Ngoten nggih? Walaupun kowe jawabnya ikan gabus itu jane bener ora? Jane bener, tapi karena ini kuncinya adalah ikan mas, kowe nulisnya ikan mas. Ngoten nggih? Dipahami nggih? Oke. Hewan yang hidup di air tidak bersisik? Kata. Kata. Oke. Tumbuhan yang berbunga? teratai. Teratai. Tumbuhan yang tidak berbunga? Paku. Paku. Oh iya. Nah sekalian terima kasih hari ini terkait dengan
yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.